Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Utalia, NPM 012 dari kelas 5A Prodi BSc. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Robi Astuti, Magister Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 1 proposal dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di kalangan peserta didik di SDN 2 Banjarnegara. Jadi, latar belakang dari permasalahan tersebut yaitu kekerasan merupakan suatu hal yang paling banyak ditakuti oleh manusia, baik kekerasan langsung maupun tidak langsung, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Kekerasan bisa terjadi di mana saja, di rumah, di lingkungan kerja, bahkan di sekolah sekalipun. Menurut Bourdieu, kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan. Hal tersebut berarti kekerasan merupakan pangkal atau hasil sebuah praktik kekuasaan. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di sekolah adalah bullying. Umumnya, orang lebih mengenalnya dengan istilah-istilah seperti penggencetan, pemalakan, pengucilan, intimidasi, dan lain-lain. Menurut penelitian yang dilakukan untuk pemerintah pada 2009, hampir separuh anak-anak di Inggris atau 46% berkata mereka pernah dibully. Bullying tidak memilih umur atau jenis kelamin korban. Biasanya yang menjadi korban pada umumnya adalah anak yang lemah, pemalu, pendiam, dan spesial atau cacat, tertutup, pandai, cantik, atau punya ciri tubuh tertentu yang dapat menjadi bahan ejekan. Di Indonesia sendiri, kasus bullying di sekolah sudah merajalela, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Menurut KPAI, saat ini kasus bullying menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat dari 2011 hingga Agustus 2014. KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan di bidang pendidikan. Sebanyak 1.480 kasus bullying yang disebut KPAI sebagai bentuk kekerasan di sekolah, mengalihkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, ataupun aduan pungutan liar. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan berupa observasi, ditemukan bahwa bentuk perilaku bullying terjadi dalam bentuk yang beragam, ketika sedang dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Permasalahan bermula karena hal sepele dan keinginan untuk mengganggu, seperti ketika pagi hari pada saat berbaris masuk ke dalam kelas terjadi kegaduhan dikarenakan siswa yang sedang mendorong-dorong temannya dari belakang ingin segera masuk ke dalam kelasnya dan sengaja memegang pundak temannya. Ketika di dalam kelas, peristiwa yang terjadi, siswa laki-laki yang mengganggu siswa perempuan dengan menerbangkan pesawat kertas sehingga terjadi keributan dan berakhir tangisan oleh siswa perempuan. Selain itu, terdapat juga siswa yang memanggil nama orang tua temannya yang lainnya, kemudian memanggil temannya dengan sebutan yang tidak baik, yang kemudian menimbulkan pertikaian. Yang paling sering terjadi menurut wawancara, bentuk bullying yang terjadi yaitu disebabkan kesalahpahaman dan tersinggung dengan temannya yang berakhir dengan adu mulut antar siswa. Berdasarkan hasil data di atas, disimpulkan bahwa bentuk bullying yang terjadi di sekolah yaitu mengganggu teman ketika belajar, memanggil dengan julukan atau gelar, meminjam barang tanpa izin, memanggil nama orang tua, menjahili teman dengan melempar kertas berupa pesawat mainan, sedangkan secara fisik antara lain memukul, memegang pundak dan badan, menginjak kaki. Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Val tahun 2007. Fisikal atau fisik seperti memukul, menendang, menjambak, mendorong, mengganggu, dan merusak barang milik korban. Teasing atau sindiran, eksklusin atau pengeluaran seperti
mengusilkan korban, secara sosial mengeluarkan korban dari grup teman sebaya, tidak mengikutsertakan korban dalam percakapan, dan tidak mengikutsertakan korban dalam permainan, mengganggu korban melalui alat komunikasi, harassment atau gangguan, bersifat mengganggu dan menyerang tentang masalah seksual, jenis kelamin, ras, agama, dan kebangsaan, exclusion atau pengeluaran merupakan beberapa jenis dari bentuk perilaku bullying. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik di STN 2 Pajaresuk. Untuk memperoleh data yang rinci dan lengkap guna menjawab pertanyaan ini, pada kesempatan ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah faktor keluarga dapat menyebabkan timbulnya perilaku bullying pada peserta didik? Yang kedua, bagaimanakah faktor teman sebaya dapat menyebabkan timbulnya perilaku bullying pada peserta didik? Yang selanjutnya ada tujuan masalah. Nah, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan siswa. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk menganalisis faktor keluarga sebagai penyebab timbulnya perilaku bullying yang terjadi pada peserta didik. Yang kedua, untuk menganalisis faktor teman sebaya sebagai penyebab timbulnya perilaku bullying yang terjadi pada peserta didik. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Jadi, tempat penelitiannya itu ada di STN 2 Pajaresuk. Waktunya tanggal 14 Oktober 2023. Subjeknya siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, objeknya analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik di STN 2 Pajaresuk. Nah, yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis. Jadi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau panduan dalam penelitian selanjutnya, khususnya terkait analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik di STN 2 Pajaresuk. Yang kedua, manfaat bagi sekolah untuk dijadikan pedoman dalam menanggulangi masalah bullying yang dilakukan antar siswa yang terjadi di sekolah. Yang kedua, manfaat bagi orang tua. Sebagai acuan bagi orang tua, bagaimana cara menghindari anaknya agar tidak mengalami atau melakukan bullying. Dan yang terakhir, manfaat bagi siswa. Sebagai pengetahuan agar siswa tidak melakukan atau mengalami bullying yang dilakukan di sekolah. Sekian pemaparan materi bab 1 proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.